Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ufi. Berarti hari ini kita akan belajar sejarah. Untuk hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah cara berpikir kronologis atau diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Silakan dipersiapkan buku catatannya untuk mencatat poin-poin yang akan saya sampaikan hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pada pertemuan kali ini nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari sejarah. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan cara berpikir diakronis atau kronologis dalam mempelajari sejarah, beserta contohnya, menyebutkan contohnya. Yang ketiga, menjelaskan cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Ya, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan bahas 3 bahasan. Yang pertama, pengertian sejarah, kemudian yang kedua, cara berpikir kronologis atau diakronik dalam mempelajari sejarah, dan juga cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah. Pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian sejarah. Sejarah, asal katanya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon. Pohon di sini dimaksudkan di mana sebuah pohon itu memiliki akar, batang, kemudian ada ranting, ada daun, dan juga ada buahnya. Jadi sejarah itu seperti itu, terus tumbuh dan juga terus berkembang. Itu pengertian dari sejarah berdasarkan asal katanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian sejarah menurut para tokoh. Yang akan saya sampaikan di sini itu adalah tokoh-tokoh yang belum ada di buku LKS kalian. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, sejarah itu adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktu yang lampau, yaitu susunan hasil penyelidikan bahan-bahan tulisan atau tanda-tanda yang lain. Itu pengertian sejarah menurut Muhammad Yamin. Pengertian sejarah yang kedua, menurut Kunto Wijoyo, sejarah merupakan ilmu tentang manusia, tentang waktu, tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, serta ilmu tentang sesuatu yang terinci dan tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Herodotus. Nah, Herodotus itu disebut juga sebagai bapak sejarah. Nah, menurut Herodotus, sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Itu pengertian sejarah menurut 3 tokoh. Nah, jadi sejarah itu apa? Nah, berdasarkan pengertian dari para tokoh-tokoh tersebut, kita dapat simpulkan 3 pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi bukan peristiwa khayalan, tapi benar-benar terjadi di masa yang lampau. Yang kedua, sejarah itu adalah cerita atau kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan atau berdasarkan sumber-sumber sejarah. Pengertian yang ketiga, sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau dan membawa perubahan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Itu pengertian dari sejarah tadi ya. Jadi sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau yang terkait dengan aktivitas manusia dan nanti memberikan dampak atau pengaruh terhadap kehidupan manusia di kehidupan selanjutnya atau di masa yang akan datang.
Nah, dari pengertian sejarah tadi dapat kita simpulkan bahwa unsur yang harus ada dalam peristiwa sejarah itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga adalah waktu. Manusia sebagai tokoh dalam peristiwa sejarah, kemudian ruang atau sebagai lokasi atau sebagai panggung peristiwa sejarah, dan juga waktu dari peristiwa sejarah. Ketiga unsur ini harus ada dalam peristiwa sejarah. Tidak bisa hanya manusia dan ruang, atau manusia dan waktu, atau ruang dan waktu saja, itu tidak bisa. Harus ada 3 unsur ini. Manusia, ruang, dan juga waktu. Itu pengertian sejarah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Nah, kita bahas dulu apa itu diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dia dan juga kronos. Dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang artinya perjalanan waktu. Jadi, diakronik adalah suatu yang melintas, melalui, atau melampaui dalam batasan waktu. Cara berpikir diakronik berarti cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Jadi yang diutamakan itu adalah waktunya. Nah, berpikir diakronik adalah berpikir kronologis atau berpikir secara urut dalam menganalisis sesuatu. Nah, sedangkan kronologis itu pengertiannya adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi atau menyusun kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Nah, ciri-ciri dari cara berpikir diakronik ada 3. Yang pertama, memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Maksudnya seperti apa? Memanjang dalam waktu itu maksudnya cara berpikirnya itu lebih mengutamakan urutan waktu kejadian. Nah, ini ya, yang diutamakan adalah urutan waktu kejadiannya. Sedangkan ruang pembahasannya itu lebih sempit. Ciri yang kedua, fokus pada urutan waktu. Nah, tadi ya, fokus pada urutan waktu. Yang ketiga, bersifat vertikal dari awal sampai akhir berdasarkan urutan waktu yang tepat. Oke, selanjutnya pengertian kronologi. Nah, kronologi ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang artinya waktu dan logos yang artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Kronologi dari awal hingga akhir. Cara berpikir kronologi dan diakronis itu saling berhubungan, di mana keduanya baik kronologi ataupun diakronis itu sama-sama mengedepankan dimensi waktu. Jadi yang diutamakan adalah dimensi waktunya, urutan waktu kejadiannya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Contohnya begini, ketika akan menuliskan peristiwa sekitar proklamasi, karena cara penyampaiannya atau cara berpikirnya itu secara diakronik atau kronologis, kan kita harus memperhatikan urutan waktunya. Jadi ketika ingin menceritakan peristiwa sekitar proklamasi, kita harus memperhatikan urutan waktunya. Nah, di sini dimulai dari dari menyerahnya Jepang kepada sekutu, di mana pada tanggal 6 Agustus 1945 sekutu itu mengebom kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 sekutu kembali mengebom kota Nagasaki. Nah, sehingga nanti lanjut memperhatikan urutan waktunya. Di tanggal 12 Agustus 1945 itu nanti Soekarno dan juga Muhammad Hatta dan juga Rajiman Widyodiningrat itu pergi ke Dalat. Dalat itu di mana? Di Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi. Nah, tadi ya tanggal 6
kemudian tanggal 9, tanggal 12, nah lanjut lagi. Di tanggal 16 Agustus nanti terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Hatta itu diculik oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, kemudian tibalah pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Itu ya, bisa kalian pahami kalau cara berpikir diakronis atau kronologi itu memperhatikan urutan waktunya. Tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal ini. Nah, seperti itu. Memperhatikan urutan waktu. Sedangkan pembahasannya itu secara singkat, secara terbatas. Yang diperhatikan adalah urutan waktu kejadiannya. Nah, urutan waktu kejadiannya itu harus benar-benar urut. Tidak bisa loncat-loncat. Ataupun tidak bisa dari akhir dulu kemudian kembali ke awal. Itu tidak bisa. Itu nanti disebut dengan anakronisme. Ya. Nah, oke. Setelah cara berpikir diakronis dan kronologi sudah, kita lanjut ke cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Nah, sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu dari kata sin dan juga kronos. Sin itu artinya dengan, kronos tadi, kronos artinya apa? Kronos artinya adalah waktu. Jadi, cara berpikir sinkronik dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Kebalikannya dari cara berpikir diakronis. Kalau tadi diakronis itu kan memanjang dalam waktu tapi menyempit dalam ruang, kalau cara berpikir sinkronik itu meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu. Fokusnya untuk mengkaji dan menganalisis pola-pola, gejala, dan peran karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada satu waktu tertentu. Waktunya adalah terbatas. Oke, ciri-ciri cara berpikir sinkronik. Yang pertama, mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, bersifat horizontal. Jadi waktunya itu kan terbatas, tapi bahasanya luas, jadi bersifat horizontal. Sedangkan tadi yang diakronis, itu kan memanjang dalam waktu. Jadi waktunya panjang, itu sifatnya vertikal. Kalau sinkronik, horizontal atau datar. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri cara berpikir sinkronik, tidak ada konsep perbandingan. Nah, karena ini meluas dalam ruang. Sedangkan yang tadi diakronik, itu juga bisa dijadikan sebagai perbandingan karena memperhatikan urutan waktu. Jadi perkejadian itu jelas. Nah, kemudian selanjutnya cangkupan kajian lebih luas. Kemudian bersifat lebih serius dan juga lebih sulit daripada cara berpikir diakronik. Kemudian menitik beratkan pengkajian pada strukturnya, meluas dalam ruang. Bahasanya itu lebih luas, tapi waktunya itu lebih sempit pada waktu tertentu. Oke, kita lanjut ke contoh penerapan cara berpikir sinkronik. Nah, masih contohnya misal peristiwa sekitar proklamasi. Kalau tadi contohnya di cara berpikir kronologis atau diakronis itu kan berdasarkan urutan waktunya. Tanggal per tanggal, kejadian demi kejadian. Nah, kalau cara berpikir sinkronis, misal menceritakan tadi peristiwa sekitar proklamasi, itu lebih detail. Contohnya begini. Pada pukul 5 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maida diliputi rasa bangga karena telah berhasil merumuskan dan mengetik naskah proklamasi. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10 pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Para pemuda sibuk mempersiapkan penyelenggaraan pembacaan naskah proklamasi. Masing-masing kelompok pemuda kemudian mengirim utusan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa proklamasi
telah tiba dan akan segera dilaksanakan. Nah, kemudian tepat pada pukul 10 pagi di hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang didengar oleh masyarakat yang hadir ketika itu. Nah, di situ masyarakat sangat antusias dan juga sangat hikmat dalam mendengarkan proklamasi. Nah, setelah proklamasi dibacakan, nanti juga terdapat sambutan dari Soekarno dan juga dari Wali Kota Jakarta. Nah, itu contoh dari cara berpikir sinkronis dalam mempelajari sejarah. Kalian bisa bedakan tadi contohnya diakronis itu kan memperhatikan urutan waktunya, sedangkan sinkronis urutan waktunya tidak terlalu dipedulikan, tapi pembahasan dari peristiwa itu lebih jelas, lebih detail. Dari suasananya seperti apa. Itu ya, bedanya dari cara berpikir diakronis dengan sinkronis. Oke? Terima kasih, saya rasa cukup. Kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan lagi, tadi kita sudah belajar tentang pengertian sejarah, bahwa sejarah itu peristiwa yang menceritakan tentang masa lalu dan benar-benar terjadi, di mana peristiwa tersebut akan berpengaruh kepada kehidupan kita di masa depan. Oleh karena itu, silahkan kalian ukir sejarah kalian mulai dari sekarang, supaya masa depan kalian itu bisa sesuai dengan yang kalian inginkan, dan masa depan kalian menjadi masa depan yang membahagiakan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dengan Bu Ufi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.